Perang antara Rusia dan Ukraina telah memasuki hari ke-1161 pada Rabu 30 April 2025. Berikut ini adalah peristiwa penting yang terjadi antara kedua negara. Serangan drone Rusia. Kawanan pesawat nirawak atau drone Rusia menyerang kota Kharkiv dan Dnipro di Ukraina pada Selasa 29 April 2025 malam. Sejumlah pejabat menyebut serangan ini menewaskan sedikitnya 1 orang dan melukai sekitar 50 orang. Laporan Reuters menyebut Kharkiv yang terletak di timur laut Ukraina, dekat perbatasan dengan Rusia, telah menjadi sasaran serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia secara berkala sejak Moskow memulai invasi skala penuhnya lebih dari 3 tahun lalu. Serangan terhadap Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina, melukai 47 orang, termasuk 2 anak-anak dan seorang wanita hamil, kata Gubernur daerah Oleh Syniehubov. Di Dnipro, di Ukraina Selatan, seorang pria berusia 53 tahun tewas, kata Gubernur daerah Serhiy Lysak. Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan Rusia telah mengerahkan lebih dari 100 pesawat nirawak serang di seluruh Ukraina dalam semalam. Ukraina, serangan Rusia lebih intens di tengah gencatan senjata. Pasukan Rusia telah secara signifikan meningkatkan intensitas aktivitas tempur mereka di Ukraina Timur. Hal ini disampaikan Komandan Militer Tertinggi Ukraina, Oleksandr Syrsky. Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan gencatan senjata 3 hari dari 8 hingga 10 Mei untuk menandai peringatan 80 tahun kemenangan Uni Soviet dan sekutunya dalam Perang Dunia Kedua. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menginginkan gencatan senjata segera yang berlangsung setidaknya 30 hari. Pasukan Rusia yang memulai invasi besar-besaran ke Ukraina pada Februari 2022 telah berbulan-bulan mencoba mengepung kota timur Pokrovsk, pusat logistik. Tetapi perlawanan Ukraina telah memperlambat kemajuan mereka di daerah tersebut. Ratusan tentara Korea Utara tewas saat berperang lawan Ukraina. Sekitar 600 tentara Korea Utara tewas saat bertempur untuk Rusia melawan Ukraina dari total 15.000 tentara yang dikerahkan. Hal ini disampaikan oleh anggota Parlemen Korea Selatan pada hari Rabu, mengutip Badan Intelijen Negara itu. Korea Utara sejauh ini telah menderita sekitar 4.700 korban, termasuk luka-luka dan kematian, meskipun pasukannya telah menunjukkan tanda-tanda peningkatan kemampuan tempur selama sekitar 6 bulan dengan menggunakan senjata modern seperti pesawat tanpa awak, kata anggota parlemen tersebut. Sebagai imbalan atas pengiriman pasukan dan pasokan senjata ke Rusia, Pyongyang tampaknya telah menerima bantuan teknis untuk satelit mata-mata, serta pesawat tanpa awak dan rudal anti-udara, kata mereka. Pyongyang awal minggu ini mengkonfirmasi untuk pertama kalinya bahwa mereka telah mengirim pasukan untuk bertempur bagi Rusia dalam perang di Ukraina atas perintah dari pemimpin Kim Jong-un. Mereka telah membantu merebut kembali kendali atas wilayah Rusia yang diduduki oleh Ukraina. Warga Ukraina ke Trump, jangan manfaatkan kami. Warga Ukraina yang hidup dalam tekanan berat
menyampaikan pesan kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk tidak memanfaatkan mereka dan sumber daya yang mereka miliki. "Jangan manfaatkan kami, sumber daya ini milik kami," kata mereka. Hal ini disampaikan mereka saat Kiev dan Washington menggodok kesepakatan yang akan memberikan bagian dari kekayaan mineral Ukraina. Di kota Kryvyi yang di pinggirannya terdapat tambang biji besi terbuka yang telah membuat kawah besar di lanskapnya. Pensiunan berusia 71 tahun, Alexander tidak percaya pada Trump. Presiden Volodymyr Zelensky yang berasal dari Kryvyi mengatakan pada Senin bahwa negosiasi untuk menciptakan dana pendapatan mineral yang akan diambil Amerika Serikat telah mengalami kemajuan sejak nota kesepahaman ditandatangani pada tanggal 18 April. Trump telah menekan Kiev dengan mengancam akan menghentikan aliran pasokan mineral untuk membantunya melawan invasi Rusia, kecuali Amerika Serikat mendapatkan ganti rugi atas miliaran dolar yang dihabiskan untuk bantuan tersebut. Namun, kesepakatan ini sensitif bagi Ukraina. Kiev memiliki sejarah panjang dalam pertambangan batu bara dan biji besi, serta berharap dapat mengeksploitasi lapisan tanah jarang yang semakin dicari. Pendapatan mineral merupakan pilar penting anggaran negara. Kremlin, Putin terbuka soal perdamaian Ukraina, tapi Presiden Vladimir Putin terbuka terhadap perdamaian di Ukraina dan kerja keras tengah dilakukan dengan Amerika Serikat. Tetapi konflik tersebut sangat rumit sehingga kemajuan pesat yang diinginkan Washington sulit dicapai. Hal ini disampaikan Kremlin pada Rabu. Peskov mengatakan bahwa tujuan Rusia harus dicapai dan bahwa preferensi Moskow adalah mencapai tujuan tersebut secara damai. Ia mencatat bahwa Putin telah menyatakan kesediaan untuk melakukan pembicaraan langsung dengan Ukraina, tetapi belum ada jawaban dari Kiev. Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan bahwa ia ingin dikenang sebagai pembawa damai, telah berulang kali mengatakan bahwa ia ingin mengakhiri pertumpahan darah perang selama lebih dari 3 tahun di Ukraina, yang kini dianggap oleh pemerintahannya sebagai konflik proksi antara Amerika Serikat dan Rusia. Trump mengatakan pada Selasa bahwa ia berpikir bahwa Putin ingin menghentikan perang di Ukraina, seraya menambahkan bahwa jika bukan karena Trump, maka Rusia akan mencoba mengambil alih seluruh Ukraina. Keputusan Putin untuk mengirim puluhan ribu tentara ke Ukraina pada tahun 2022 memicu konfrontasi terburuk antara Moskow dan Barat sejak krisis rudal Kuba 1962 yang dianggap sebagai saat kedua negara adidaya perang dingin itu paling dekat dengan perang nuklir yang disengaja. Perang baru Rusia-NATO bakal diklaim di lokasi ini. Aliansi Militer Barat, NATO, dilaporkan sedang berencana untuk merebut Kaliningrad, wilayah kantong Rusia yang terletak di antara dua anggotanya, Polandia dan Lituania. Hal ini disampaikan ajudan Presiden Rusia Vladimir Putin, Nikolai Patrushev, dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Kremlin, TASS, Selasa 29 April 2025. Dalam pernyataannya, Patrushev menuduh pasukan NATO secara aktif berlatih untuk merebut wilayah tersebut dengan kedok latihan militer rutin di Laut Baltik. Juni lalu, sekitar 9.000 tentara dari 20 negara NATO ikut serta dalam latihan di wilayah tersebut,
yang melibatkan deteksi kapal selam, pembersihan ranjau laut, pendaratan, dan respon medis terhadap skenario jatuhnya korban massal. Tak hanya itu, Patrushev juga memberikan indikasi terkait kesiapan aliansi pimpinan Amerika Serikat itu dalam menyerbu fasilitas nuklir yang dimiliki Rusia di wilayah tersebut. Kaliningrad adalah kota pelabuhan Rusia yang strategis dan penting di pesisir selatan Laut Baltik. Wilayah ini terpisah dari wilayah Rusia lainnya dan berbatasan dengan negara anggota NATO, Lituania, dan Polandia. Pernyataan Patrushev muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Rusia dan Barat, yang sebagian besar disebabkan oleh perang yang sedang berlangsung di Ukraina. Badan Intelijen Barat semakin memperingatkan tentang meningkatnya resiko konfrontasi langsung antara Rusia dan NATO dalam waktu dekat.